Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wahyu Hikmat, belajar tentang matematika sampai pusing karena orang pusing orang tinggi. Ya, di materi kali ini, di video kali ini kita akan bahas mengenai dimensi 3 bagian kedua. Ya, dimensi bagian pertama kita ditemani oleh Anthony, kita belajar mencari jarak dari titik ke titik. Sekarang kita akan belajar mencari jarak dari titik ke garis. Ya, nanti ini kita buat cara yang bisa digunakan di model soal apapun ya. Jadi kalau kalian paham satu cara ini, kalian gak akan ada masalah untuk mencari jarak dari titik ke garis ya. Seperti apa caranya? Yuk kita simak sama-sama. Oke, kita ambil cara yang pertama ya. Cara yang pertama ini untuk mencari jarak dari titik ke garis adalah dengan yang namanya kesamaan luas ya, kesamaan luas segitiga di sini. Nah, misalkan di sini saya punya adalah titik A, ya di sini adalah titik B, ini adalah titik C. Jarak dari titik ke garis, jarak dari A ke BC, kita ambil di sini adalah P gitu ya. Jadi jarak A ke BC itu sama dengan AP. Jadi jarak itu harus garis yang ditarik tegak lurus gitu ya terhadap garis yang dituju. Jadi harus tegak lurus ya, intinya itu. Oke, nah karena ini bentuknya segitiga, maka BC nanti statusnya bisa sebagai alas, betul ya. Kemudian AP itu bisa sebagai tinggi gitu. Sehingga luas segitiga boleh kita tulis sebagai setengah kali alas, berarti kali BC kali tinggi, yaitu kali AP gitu. Nah, cuman dengan di soal kesamaan luas ini ada syaratnya, yaitu adalah kita harus memastikan bahwa segitiga ini siku-siku gitu ya. Segitiga ini siku-siku atau sama kaki atau sama sisi gitu. Jadi biar mencari luasnya gampang. Nah, ketika segitiga ini siku-siku di sini, ya segitiga besarnya adalah siku-siku, maka AC ini nanti bisa bertindak sebagai alas juga, betul ya? Kalau misalnya segitiga yang diputar gitu ya, maka AC bisa bertindak sebagai alas. Kemudian AB di sini ini bisa bertindak sebagai tinggi. Nah, maka luas segitiganya yang kedua bisa menjadi luas sama dengan setengah kali alas, alasnya itu adalah AC, kali tingginya itu adalah AB gitu. AB. Oke, nah sekarang luas segitiga ini dengan luas segitiga ini pasti nilainya sama dong karena berasal dari satu segitiga gitu ya. Maka kita buat di sini adalah L1 sama dengan L2 atau luas 1, ini L1 lah disebutnya, ini luas 2. Maka boleh kita tulisnya adalah setengah dikali BC dikali AP sama dengan setengah dikali AC dikali AB. Setengahnya habis gitu ya. Maka kita dapat bahwa AP itu nanti akan sama dengan AC dikali AB dibagi dengan BC. Nah, inilah rumusnya ya. Jadi AP yang ditanyanya gitu ya, AP ini kita sebut dengan T gitu. T-nya ini sama dengan AC dikali AB dibagi BC. Artinya alas dikali tinggi dibagi dengan BC. BC ini sisi miring ya, sisi miring gitu. Jadi misalkan ini contoh, ini adalah 8 misalnya gitu ya, ini adalah 6, maka BC-nya 10 ya, ini contoh aja, contoh. Maka tingginya itu sama dengan 6 kali 8 dibagi dengan 10 sama dengan 4,8. Dan selesai ya. Ini cara yang pertama dengan menggunakan kesamaan luas, tapi dengan syarat segitiganya harus siku-siku atau sama kaki atau sama sisi ya. Oke, selanjutnya, nah yang kedua adalah dalil garis tinggi ya. Nah, dalil garis tinggi ini nggak terlalu banyak orang yang tahu ya, nggak terlalu banyak orang yang tahu kecuali yang kelas 10-nya belajar tentang geometri bidang datar ya, dari dalil dan sebagainya, ini pasti tahu gitu. Tapi sekarang udah jarang gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini sangat diperlukan gitu ya, sangat dipakai.
Nah, gimana sih dalil garis tinggi? Oke, misalkan sisinya kita ambil yang sembarang aja ya. Misalkan di sini adalah A, gitu ya. Ini adalah B. Nanti kita ambil contoh dengan angka. Ini adalah C. C. Ini adalah T. Yang mau kita cari adalah si T-nya ini. Jelas ya, yang mau cari T-nya ini. Oke, dalil garis tinggi itu caranya gini. Kita ambil sisi sebelah sini. Kita misalkan adalah ini X ya. X. Nah, sampai sini ya. Sampai ke titik siku-sikunya ini. Sampai ke titik siku-sikunya ini. Oh iya, sebelumnya untuk menggunakan dalil garis tinggi ini segitiganya boleh sembarang ya, nggak harus siku-siku, nggak harus sama kaki, nggak harus sama sisi, tapi boleh sembarang. Nah, artinya sembarang apa? Kalaupun nanti segitiga ini siku-siku, ini boleh dipakai, gitu ya. Jadi lebih universal. Makanya saya lebih suka cara dalil garis tinggi ini, ya karena bisa berlaku untuk semua kasus. Gitu. Oke, nah di dalil garis tinggi itu kita nggak nyari T, tapi kita mencari X-nya. Ya, jadi alur ceritanya gini. Dengan dalil garis tinggi kita nanti dapat X-nya. Kemudian untuk mencari T-nya kita pitagoraskan dengan A dengan X gitu. Karena ini siku-siku, berarti T-nya bisa dipitagoras dengan A ke X gitu ya. Alur ceritanya seperti itu. Oke, untuk mencari X-nya adalah X sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali C gitu. Jadi X-nya kan sebelah sini ya, di sebelah kiri ya. Maka caranya adalah yang dekat dengan X ya, sisi-sisi yang dekat dengan X itu dijumlah, dikuadratin, dikurang dengan sisi yang jauhnya gitu. Sisi yang jauh dikuadratin juga per 2 kali alas. Nah, seandainya nanti kalian mau bikin X-nya sebelah sini, boleh nggak sih? Misalnya di sini Y. Ya, kalian nggak mau cari yang sebelah kiri, maunya pakai yang kanan, boleh nggak? Boleh. Berarti nanti ketika dapat Y, untuk cari T-nya pitagoraskan dengan B. Itu pasangannya ya. Oke, untuk cari Y-nya berapa? Caranya adalah berarti sisi-sisi yang dekat dengan Y berarti adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang yang jauh dengan Y berarti si A gitu. Dikurangi A kuadrat per 2 kali alas atau 2C gitu ya. Nah, ini adalah dalil garis tinggi. Ya. Ini pun sama dalil garis tinggi. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita ambil contohnya ya. Kita ambil contoh misalkan A-nya di sini adalah misalnya adalah akar 10 ya. Di sini adalah 4. Di sini adalah berapa ya? Akar 5 lah. Oke ya, sini adalah akar 5. Nah, kita mau cari berapa sih tingginya? Ya, kita mau cari berapa tingginya. Yuk, ambil contoh yang pertama. Maka tingginya adalah, kita cari apa dulu? Mau X boleh, mau Y boleh. Coba kita ambil X aja ya. Berarti X sama dengan berapa? 10 kuadrat berarti 10 ditambah 5 dikurang 16 per mana lagi nih? 2 dikali akar 5. Berarti sama dengan Oke, sekarang kita ambil contohnya. Di sini adalah misalkan A-nya adalah akar 10 ya. Di sini adalah misalkan akar 7. Gitu ya. Di sini adalah misalkan B-nya adalah 3 ya. B-nya 3. Nah, cari tingginya. Gimana sih cara cari tingginya? Berarti yang pertama kita bahas dari contohnya ini.
tingginya, dari garis tingginya kita harus cari dulu di antara X atau Y, terserah mau cari yang mana aja. Ya, kita ambil misalkan yang X gitu ya, maka X ini akan sama dengan 10 akar 10 kuadrat berarti tinggi jadi 10, ditambah akar 7 kuadrat berarti jadi 7 ya, dikurang 3 kuadrat berarti 9 ya, per 2 akar 7 gitu. Maka nanti di sini akan menghasilkan 8 per 2 akar 7 berarti sama dengan 4 per akar 7 ya. Ini adalah X-nya. Nah, kemudian apa lagi? T-nya berarti tinggal kita pitagoraskan dengan 10 gitu kan. Dengan akar 10. Berarti T sama dengan akar 10 dikurang ini kuadratin juga X kuadrat berarti 16 per 7. Berarti T-nya itu sama dengan akar 70 dikurang 16 per 7. Berarti hasilnya adalah akar berapa nih? 54 ya? 54 per 7. Berarti sama dengan 3 akar 6 per akar 7. Kalikan sekawan. Akar 7 per akar 7. Maka hasilnya adalah 3 per 7 akar 40. Nah, inilah jawabannya. Ya, mudah kan ya? Oke, sekarang kita lihat contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Berapakah tingginya? Nah. Oke, berarti caranya harus cari dulu X atau Y-nya ya, X atau Y. Misalkan kita ambil yang sebelah sini ya sekarang. Ini adalah X ya. Nah, berarti nanti alur ceritanya si X-nya ini nanti akan kita pitagoraskan dengan akar 5 dapatlah si T. Ya, halusnya seperti ini. Oke, berarti X-nya adalah yang dekat dengan X berarti akar 5 dengan 3. Kita kuadratin terus dijumlah. Jadinya 5 ditambah 9 gitu ya. Dikurang yang jauh dengan X siapa? Ini akar 7 berarti dikurang 7 per 2 kali alas berarti 2 kali 3. Yuk mainkan. Berapa nih? 14 kurang 7. Jadi adalah 7 per 6 ya, 7 per 6. Oh, berarti X-nya itu adalah 7 per 6. Nah, kemudian T-nya gimana? T-nya berarti akar ya, akar 5 kuadrat dikurang dengan 7 per 6 kuadrat. Berarti 5 dikurang kalau dikuadratin jadi 49 per 36 ya. Maka T-nya sama dengan akar, kita samakan penyebutnya, per 36. Berarti di sini jadi 180 dikurang 49. Maka hasilnya kan sama dengan akar 100 berapa nih? 31 per 36. Berarti sama dengan 1/6 akar 131. Oke, selesai. Jarak dari titik ke garis begitu mudahnya, ya kan? Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana nanti di soal aslinya, di soal kubus, apalagi 5, balok gitu ya. Kita harus mendapatkan sebuah segitiganya ini dulu. Ya, segitiganya ini dulu. Segitiga yang di dalamnya memuat garis tinggi yang ditanya, kemudian sisi-sisinya udah diketahui angkanya gitu. Kalau itu udah dapat, maka melanjutkan itu ya. Yuk, kita lihat contoh soal yang pertama. Jarak dari titik ke garis. Oke, sebuah kubus ABCD memiliki panjang 6 satuan. P berada di tengah AE. Ini di sini kita tulis dulu A, B, C, D. Kemudian di sini E, F, G, H. G. P terletak di tengah AE, berarti P-nya di sini. P di sini. Kemudian I berada di tengah FG. Di tengah FG itu berarti di sini. Ini I di sini ya. Yang ditanya adalah jarak dari P ke garis BQ. P ke garis BQ. Maka nanti BQ-nya berarti ini ya. P ke garis BQ. Nah, kira-kira gini lah siku ya. Oke. Cara mudahnya gini,
karena ditanya P itu beki, maka di sini adalah buat segitiga P beki dengan P di puncak. Ya, buat segitiga P beki dengan catatan ini sembarang ya, sembarang dengan P di puncak. Berarti nanti gambarnya segitiga. Gitu ya. Di sini adalah P, di sini adalah B, di sini adalah Q. Gitu. Inilah yang mau dicari. Ini T-nya. Oke, di sini sisinya adalah 6, rusuknya ya. Nah, kemudian sekarang tugas kita adalah mencari sisi-sisi dari segitiga PBQ ini ya. Oke, yang paling mudah adalah BQ ya, BQ B ke Q. Kalau kita masih ingat lagi, kita ingat lagi caranya Anthony, berarti dari B ke F ke Q gitu ya. Berarti atas 6, belakang 3. Maka jadinya adalah akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 45 ya, atau sama dengan 3 akar 5. Oh, berarti BQ-nya 3 akar 5. Oke, PQ sekarang PQ atasnya 3, kemudian ke kanan 6, kemudian ke belakang 3. Berarti PQ itu adalah akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Maka sama dengan akar 36 tambah 18. Jadi sama dengan akar 54, atau boleh tulis 3 akar 6 ya. 3 akar. Betul ya? Oke. 3 akar 6. Itu adalah PQ. Akar 6. Kemudian BP. Mana BP? BP ya. BP ini adalah 6, ini adalah 3 ya. 6, 3. Berarti PB atau BP itu sama dengan akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi sama tadi dengan BQ, 3 akar 5 ya. Di sini adalah 3 akar 5. Oke, sekarang tinggal kita mainkan dalil garis tingginya. BQ-nya ini kita misalkan di sini adalah X ya, ini adalah X disebut tentunya. Maka X-nya itu sama dengan yang dekat-dekat dijumlah ya. Berarti 3 akar 5 kuadrat jadinya kan 45. Berarti 45 ditambah 45 dikurang 54 per 2 kali 3 akar 5. Hasilnya sama dengan 90 dikurang 54, 36 ya. 36 dibagi dengan 6 akar 5. Ini habis, maka akan menjadi 6 per akar 5. Akar 5 ya. Nah, di sini ini nggak usah disederhanakan dulu ya, teman-teman. Ya, karena perhitungan belum selesai gitu. Jadi nanti kita selesaikan dulu perhitungan di akhir banget, baru nanti kita sederhanakan. Oke, sekarang T-nya. Kita lihat X-nya tadi kan di sebelah kiri ya. Berarti nanti Pitagoras dengan 3 akar 5 pasangannya ya. Berarti T-nya ini adalah akar 3 akar 5 kuadrat dikurang 6 per akar 5 kuadrat. Berarti T-nya ini nanti akan sama dengan akar 45 dikurang 36 per 5. Berarti sama dengan akar, kalau kita samakan penyebut, di sini adalah 5, maka di sini nanti akan menjadi 225 dikurang 30 ya. Hasilnya adalah akar berapa ini? 189 ya? 89 per 5. Maka hasilnya adalah 17 per akar 5 atau 17 per 5 akar 5. Itulah jawaban. Kita lanjut contoh soal berikutnya ya. Ini soal yang lebih nggak rumit ya, tapi agak lebih rumit ya.
Nih, sekarang kita lihat sebagus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kita tulis dulu A, B, kemudian di sini C, kemudian di sini ada D, E, di sini F, di sini G, di sini H, gitu ya. Nah, memiliki panjang 6 sama, kemudian P berada pada AB sehingga AP-nya 2. AP-nya 2, berada pada garis AB ya. Maka AP-nya 2, di sini P. Berarti AP-nya 2, di sini pasti 4 ya. Karena kan sisinya 6 gitu. Kemudian Q pada perpanjangan HG sehingga HQ sama dengan 4 kali GQ. Oke. HQ sama dengan 4 kali GQ. Berarti lebih panjang HQ ya. Berarti Q-nya pasti di sebelah kanan G. Sini ya. Sini. Misalkan di sini adalah Q. Berarti kalau GQ-nya adalah X, HQ-nya ini ya. Ini berarti 4X. Gitu kan? Karena 4 kali GQ. Kalau HQ-nya 4X, maka HG itu adalah 3X. Nah, alur ceritanya gitu ya. Kalau HG-nya 3X, kita tahu bahwa 3X kan sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 2. Maka GQ di sini X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oke, yang ditanya adalah berapa jarak lagi. Berapa jarak dari P ke BQ? P-nya di sini, BQ-nya di mana? Ya, BQ-nya di sini. Nah, kira-kira garis tegak lurusnya kemana ya? Gitu. Oke, sekarang caranya gampang. Kita pura-pura nggak bingung aja ya, pura-pura nggak bingung nih. P ke BQ berarti dibuat segitiga, nih ya, berarti buat segitiga P BQ dengan P di puncak, ya, P-nya di puncak. Maka nanti gambarnya akan seperti ini. Ini agak besar aja ya. Segitiganya sembarang aja ya, ngarang lebih tepatnya. Di sini adalah P, di sini adalah B, di sini adalah Q. Ya, yuk sekarang kita cari semua sisi-sisi segitiga ini. Oh ya, garis tingginya yang di sini. Nah, ini adalah garis tinggi yang akan kita cari nanti. Oke, yuk lanjut. PB dulu yang paling gampang, ini 4 ya. PB-nya 4. Ya, paling gampang. Kemudian PQ-nya berarti kita gunakan jalur Anthony lagi ya. Cara semut ajaib. Caranya adalah berarti ke P ke B. 4 ya, berarti PQ. Kita tulis ini takut lupa. Akar 4 dulu. 4 ke kanan ya. 4 kanan. Kemudian ke atasnya adalah 6. Ke belakangnya adalah 6. Ke kanannya adalah 2 ya, ke kanannya 2. Berarti ke kanannya total jadi 6 juga ya. Ke kanan 4, ini ke kanan 2. Berarti di sini adalah 6 juga. Maka 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 108 ya, atau boleh kita tulis adalah 6 akar 3. PQ 6 akar 3. akar 3. Sekarang BQ. Nah, BQ ini berarti kan ke atas 6, ke belakang 6, kemudian ke kanan 2. Oke, BQ. Ke atasnya tadi 6 ya. 6 kuadrat ditambah ke belakangnya 6 kuadrat, kemudian ke kanan 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 72 tambah 4 76. Atau boleh kita tulis sama dengan 2 akar 19 ya. 2 akar 19. Ini adalah BQ-nya. 2 akar 19. Wow. Angkanya 19 bro. Ya, semangat. Oke, sekarang kita cari dulu X-nya. Boleh yang mana aja X-nya boleh. Berarti kita ambil X-nya yang ini aja ya. Biar nanti kita gorasnya dengan 4 kan lebih enak. Kayaknya sih. Ini X-nya di sini. Gitu ya. Maka X-nya ini adalah
X-nya ini adalah 4 kuadrat berarti 16 ditambah 76 dikurang 108 ya, berarti ini dibagi dengan 2 kali 2 akar 19 sama dengan ini berapa nih? 16 tambah 76 berarti 92 ya. 92 dikurang 108 berarti jawabannya adalah minus 16 per 4 akar 19 berarti sama dengan min 4 per 19. Lah, kok jadi min? Mana mungkin X-nya jaraknya min gitu. Ini mungkin saja teman-teman ya, gak usah khawatir. Kenapa? Karena ini kan segitiga kita ngasal nih. Ini segitiga lancip. Kalau min artinya harusnya itu sudut B-nya ini, harusnya ya sudut B-nya ini bentuknya atau sudutnya adalah tumpul gitu ya. Tumpul di B. Ya gitu. Jadi tapi gak usah khawatir ya. Per akar 19 sorry. Per akar 19 gitu. Gak usah khawatir ya, nanti langsung kita masukkan ke T-nya aja. Berarti T-nya sama dengan akar gitu ya, 4 kuadrat berarti 16 dikurang dengan ini kuadrat. Berarti kalau kuadrat minusnya habis kan. Jadi 16 dibagi dengan 19 berarti sama dengan akar 304 ya, 304 dikurang 16 per 19 sama dengan akar berapa nih? 304 dikurang 16 berarti 8, kemudian di sini 8 lagi, kemudian di sini adalah 2 ya, mana 2? Nah, 2 per 19 atau sama dengan 12. Kan ini faktor dari 144 ya. 12 dikali dengan akar 2 per akar 19 atau kalau dikalikan akar 19 per akar 19 nanti hasilnya akan menjadi 12 per 19 akar dari 38. Ini dia jawabannya ya. Sebenarnya mudah ya, mudah jalannya ya dari garis tinggi ini, cuman ya karena angkanya 19 ya butuh tekanan yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian mencoba lagi dengan soal-soal selanjutnya. Intinya dari garis tinggi ini bisa kalian gunakan di soal tipe apapun untuk mencari jarak dari titik ke garis. Asalkan kalian bisa menentukan segitiganya, kemudian tentukanlah sisi-sisi pada segitiganya itu, pasti kalian akan dapat. Ya, selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.